Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, hari ini saya akan melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan pra observasi. Jadi kali ini kita akan melakukan supervisi akademik, yaitu supervisi akademik pembelajaran, yang dimana sebagai rekan saya adalah Pak Anastasius sebagai guru yang akan saya observasi. Oke, Pak Ana, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Ana? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan, Sehat. sehat ya. Oke, terima kasih. Pak Ana, dalam pembelajaran kali ini, Iya. dalam kegiatan pembelajaran kali ini, Pak Ana nanti pada saat masuk ke kelas, kira-kira materi yang akan dibahas, kira-kira apa, Pak Ana? Materi yang dibahas itu adalah tentang pasar dan keseimbangan harga. Pasar dan keseimbangan harga. Iya. Kira-kira itu tujuan pembelajarannya bagaimana, Pak Ana? Tujuan pembelajaran di sini siswa dapat menjelaskan konsep harga keseimbangan. Ya. Terus ada siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan. Tujuan ada dua. Ada tujuan. Oke. Arti dari tujuan itu nanti kita akan mendapatkan kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai nanti ke depannya apa, Pak? Di sini ada tiga, Pak. Ya. Ya, yang pertama adalah kemandirian, kreativitas, kepedulian. Yang pertama ya. Ya. Yang kedua, metode pembelajaran proyek based learning. Project based learning. Dan yang ketiga adalah pengelolaan. Di sini kita lebih pendekatan pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Jadi di situ nanti untuk yang pertama itu adalah pendekatan melalui profil pelajar Pancasila. Iya. Yang kedua, pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Dan juga menerapkan KSE juga ya, Pak. Iya. Terus selanjutnya itu strategi yang diterapkan, Pak. Kira-kira bagaimana? Strategi yang diterapkan di sini ada tiga bagian. Yang pertama adalah kelompok yang heterogen. Membuat kelompok heterogen ya. Iya. Membentuk kelompok heterogen. Ya, yang terdiri dari campuran jenis kelamin, maksudnya campuran ya, jenis kelamin dan cara belajar. Dan yang kedua, metode yang saya gunakan itu berbasis project. Oh, metode berbasis project ya. Ya. Kemudian nanti yang ketiga itu mereka saya ajak berdiskusi. Ya. Tentu saja di situ ada materi-materi yang kita siapkan juga untuk mereka berdiskusi. Berdiskusi. Nanti setelah selesai diskusi mereka saya suruh presentasi ke depan. Oke. Ya, yang agak menarik di sini yang menarik di sini adalah strategi yang diterapkan, yaitu membuat kelompok yang heterogen tadi itu, Pak. Iya. Nah, di situ artinya Bapak akan memisahkan siswa-siswa tersebut berdasarkan kelompok yang sesuai dengan cara belajar dia. Iya, betul. Oke, seperti itu. Nah, kira-kira Pak, waktu pelaksanaannya kapan nih, Pak? Waktu pelaksanaan ini saya laksanakan yaitu pada hari Senin, tanggal 4 November 2024. Ya. Memang udah dijadwalkan. Oh, udah terjadwal ya? Sesuai dengan jadwal saya juga ya. Oke, Pak. Arti nanti saya masuk pada saat sudah sesuai dengan jadwal Bapak. Iya. Kira-kira jam pelaksanaannya jam berapa itu, Pak? Jam pelaksanaan itu kita lakukan jam kalau hari Senin kan kita upacara dulu. Jadi kita masuk jam pertama itu jam 7.45 ya, sampai jam 9.15. Jadi nanti saya mengikuti panas pada jam tersebut. Terus itu kira-kira di kelas mana, Pak, kira-kira? Untuk jam tersebut saya memang di jadwal itu di 10D. Di 10D, oke. Iya. Arti nanti saya mengikuti Bapak di kelas 10D. Di 10D ya. Oke, Pak, terima kasih. Mungkin hanya ini dulu yang akan saya tanyakan dalam kegiatan pra observasi. Ya. Jadi nanti ke depannya setelah kegiatan pra observasi, saya akan lakukan observasi kelas Bapak dalam kegiatan pembelajaran Bapak.
Setelah itu nanti kita yang terakhir adalah pasca observasi. Jadi mohon kesediaan Bapak nanti ya Pak. Ya, siap. Oke, hanya ini dari saya Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Oke. Beri salam. Selamat pagi. Baik, Bapak akan atur dulu ya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Hari ini tanggal 4 November ya. Agak itu sedang Ahmad Apriyadi Pak April Tunggutin Pak Razira Diora Wido Isra Jonathan harga keseimbangan baik, di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi setiap materi yang mau sampaikan biasanya ada tujuannya ya. Kemarin sudah ada tujuannya. Nah, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan konsep harga keseimbangan pasar. Yang kedua, siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan. Yang ketiga, siswa dapat berkolaborasi dalam kelompok untuk menyelesaikan. Nanti di sini kalian akan menjawab suatu pertanyaan, pertanyaan pemantik. Sama seperti pembelajaran sebelumnya, Bapak menyampaikan pertanyaan dulu ya sebelum. Tapi di sini Bapak akan menayangkan melalui video ya. Jadi nanti kalian mengamati video pembelajarannya. Nah, di situ nanti kalian bisa mendapatkan gambaran tentang harga keseimbangan itu ya. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih tadi masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih ketahui harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga 5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di gerai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton.
mencari susu murni di kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di 6.000 dan masih laku juga. Coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni, Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya. Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa melihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Sangat indah, bukan? Berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok ya. Cukup satu baris saja. Kelompok pertama di situ ada menganalisis konsep penawaran dan permintaan. Ya kan? Buat dalam bentuk ya pas. Silakan dicatat masing-masing tugasnya. Dan jangan lupa anggotanya juga ditulis ya anggota. Di buku latihan saja ya. Kalau satu lembar kertas ini satu buku aja, satu kelompok. Banyak.
penawaran dan permintaan. Sedangkan tugas yang kedua ya, menyusun teks presentasi tentang faktor penawaran. Sementara tugas yang ketiga menyusun teks poster tentang faktor permintaan. Yang keempat, menghitung dan mempresentasikan harga keseimbangan menggunakan data nyata. Jadi masing-masing. Kemudian hasil pekerjaannya dipresentasikan di atas. Ya, tugasnya Mas. Sekarang kita kasih apa dulu untuk kelompok 1. Boy, bukan boy. Silakan dibuka dulu ya. Sumber horizontal yaitu X sama dengan kuantitas barang yang diminta. Sumber vertikal yaitu Y sama dengan harga barang. Keseluruhan permintaan. Keseluruhan permintaan biasanya memiliki keringanan negatif yang berarti bahwa saat harga barang turun, kualitas yang meminta akan meningkatkan sebagainya. Jika harga barang meningkat, kualitas yang meminta akan menurun. Contoh, jika harga suatu barang seperti apel turun, konsumen akan lebih tertarik untuk membeli lebih banyak apel. Faktor yang mempengaruhi permintaan satu harga barang. Semakin rendah harga, semakin banyak barang yang diminta. 2. Pendapatan konsumen. Jika pendapatan meningkat, permintaan barang normal biasanya meningkat. 3. Preferensi konsumen. Perubahan dalam selera dalam mempengaruhi permintaan. 4. Harga barang substitusi dan komplementer. Jika harga barang substitusi naik, permintaan barang tersebut bisa meningkat dan sebaliknya. Diagram penawaran. Sungguh horizontal X kuantitas barang yang ditawarkan. Sungguh vertikal Y harga barang. Kurva penawaran. Kurva penawaran biasanya memiliki kemiripan positif, yang berarti bahwa semakin tinggi harga barang itu tersebut, maka semakin banyak barang yang ditawarkan oleh produsen. Saat harga meningkat, produsen lebih tertarik untuk meningkatkan produksi. Contoh, jika harga elektronik seperti televisi meningkat, produsen akan lebih banyak memproduksi dan menawarkan Faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang. Semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. 2. Biaya produksi. Jika biaya produksi meningkat, penawaran dapat menurun. 3. Teknologi. Peningkatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan dapat meningkatkan penawaran. 4. Jumlah produsen.
Dengan maju. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Tugasnya yaitu pertama kami akan mengenalkan diri. Perkenalkan nama saya Lisa. Nama saya Diana. Nama saya Nasa. Nama saya Tuna. Baik, tugasnya yaitu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, menyusun presentasi tentang faktor penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama. Berikut penjelasan detailnya. 1. Harga barang yang ditawarkan atau harga sendiri. Ini adalah faktor yang paling penting. Hukum penawaran menyatakan bahwa checklist rumus atau dengan segala hal lain tetap sama. Jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat jika harga barang tersebut meningkat. Dan sebaliknya, hubungan ini digambarkan oleh kurva penawaran yang memiliki dominan positif. 2. Harga faktor produksi. Biaya produksi mempengaruhi penawaran. Jika harga faktor produksi seperti tenaga. 8. Kemajuan pengetahuan. Penemuan baru atau peningkatan pengetahuan tentang proses produksi dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, sehingga meningkatkan penawaran. Ini terkait erat dengan faktor teknologi. Hubungan antara faktor-faktor. Semua faktor di atas saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Perubahan pada satu faktor dapat memicu perubahan pada faktor lainnya, sehingga penyebab perubahan pada penawaran outlet. Analisis penawaran yang komprehensif memerlukan pertimbangan terhadap semua faktor-faktor ini secara simultan. Sekian hasil dari diskusi kami. Selamat pagi dan terima kasih. Baik, kita kasih hapus dulu untuk kelompok. Selamat pagi semuanya. Sebenarnya kali ini akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Baik, faktor yang dapat mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan sebagai satu harga barang sendiri. Ini adalah faktor yang paling penting dan memiliki hubungan terbaik dengan permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa dengan segala hal lain tetap sama. Jika harga suatu barang naik, maka kualitas yang diminta akan turun dan sebaliknya. Harga barang terkait barang yang dapat menggantikan. Permintaan beberapa barang sangat dipengaruhi oleh musim. Contoh, permintaan es krim lebih tinggi di musim panas. Kesimpulan, semua faktor di atas saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Perubahan pada satu faktor dapat memicu perubahan pada faktor lainnya, sehingga menyebabkan perubahan pada permintaan agregat. Analisis permintaan yang komprehensif memerlukan pertimbangan terhadap semua faktor-faktor ini secara simultan. Model permintaan yang kompleks mencoba untuk mengkuantifikasi pengaruh relatif dari masing-masing faktor ini. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan kelompok 4 atau kelompok yang kelompok menghitung dan mempresentasikan hasil kesehatan
penawaran pada berbagai tingkat harga. Sumber data ini bisa berupa yang pertama data sources, data penjualan dari perusahaan, laporan pemerintahan atau publikasi akademis. Yang kedua, survei, melakukan survei kepada konsumen dan produsen untuk mengetahui jumlah yang ingin mereka beli atau menjual pada harga tersebut. Ketiga, data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang dapat diakses secara contoh data fiktif, pemerintahan dan penawaran untuk akun kilogram, harga RT 5.000, kuantitas diminta 10.000, kuantitas ditawarkan 2.000, harga RT 7.500, kuantitas. Presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Baik, jadi kalian sudah memahami dan bisa mempresentasikan hasil kelompok kalian tentang materi yang sudah disampaikan, yaitu masing-masing kelompok dengan tugas yang berbeda-beda ya. Di sini Bapak akan kita bersama-sama akan merefleksikan yaitu siswa menyampaikan dua hal baru yang mereka pelajari tentang terbentuknya harga keseimbangan pasar dan bagaimana pemahaman ini dapat diterapkan dalam konteks mereka sehari-hari. Yang kedua, rangkuman apa yang didapat dalam diskusi kelompok. Di sini kira-kira apa yang kalian dapatkan dari hasil diskusi kelompok itu? Efisien, produktif, dan mengurangi biaya, inovasi teknologi baru dapat memungkinkan produsen untuk menghasilkan lebih banyak barang dengan biaya yang lebih rendah sehingga meningkatkan penawaran. Oh begitu. Ya. Jadi dengan adanya teknologi tadi berarti mereka lebih efisien begitu ya, efisien meningkatkan produksinya ketimbang menggunakan tenaga manual misalnya, itu lebih tidak efektif, biaya lebih mahal gitu ya. Oke, terima kasih. Yang agak keras suaranya. Pendapatan konsumen barang normal. Permintaan barang normal meningkat seiring peningkatan pendapatan. Sebagian besar barang termasuk dalam kategori ini. Barang inferior. Permintaan barang inferior menurun seiring peningkatan pendapatan. Contoh, mie instan mungkin dianggap barang inferior karena orang akan lebih memilih makanan yang lebih berkualitas jika pendapatan mereka meningkat. Begitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Jadi mereka tidak memilih makanan yang instan ya. Jadi mereka menginginkan makanan yang lebih berkualitas. Coba contoh, misalnya makanan apa? Ayo. Nantinya di bawah misalnya spaghetti atau apa gitu ya. Karena pendapatannya sudah meningkat. Apalagi yang biasa di situ, yang ada roti, ada sayur-sayur itu. Burger ya. Nah begitu ya. Dia nambah lagi mie. Harga keseimbangan adalah titik di mana kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Dalam contoh di atas, kita melihat bahwa harga 10.000, kuantitas yang diminta 6 kg, sama dengan kuantitas yang ditawarkan 6 kg.
hal yang bisa kita kerjakan. Baik, itu yang mau disampaikan atas perhatian kalian dan kerjasama kalian dalam berdiskusi kelompok. Bapak mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya Rifki Priyansa, PGP 11 akan melakukan kegiatan yang namanya pasca observasi. Pasca observasi ini dasarnya ada pada kegiatan observasi yang dilakukan pada hari Senin kemarin, yang dimana hari itu saya melakukan observasi pembelajaran kepada rekan saya yaitu Pak Anas Fatioso. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita akan mulai melakukan pasca observasi. Pak Anas, selamat pagi. Pagi. Terima kasih Pak Anas sudah diberi kesempatan kepada saya untuk melakukan evaluasi dalam pasca observasi ini. Tujuannya adalah saya akan mengajak ngobrol atau membahas pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh saya dalam kegiatan pembelajaran kemarin. Nah, seperti ini. Yang pertama Pak, yang ingin saya tanyakan, yang pertama adalah menanyakan bagaimana perasaan Bapak ketika saya melakukan supervisi terhadap Bapak pada saat pelaksanaan observasi kemarin. Oke, terima kasih. Perasaan saya ada juga seperti salah tingkah. Iya, Bercampur lah. bercampur ya. Tenang juga ada. Soalnya baru pertama saya di Observasi oleh guru rekan sejawat itu ya Pak. Ini Calon guru penggerak ya, jadi kita lebih hati-hati. Jadi itulah juga grogi sedikit. Tapi itu bisa diatasi ya. Ya begitu. Oke, begitu Pak. Oke. Tadi saya menanyakan tentang pra-observasi, pasca observasi, menanyakan perasaan Mbak. Iya. Nah, kali ini yang ingin saya tanyakan adalah menurut Bapak kira-kira bagaimana Bapak melakukan aktivitas pembelajaran kemarin? Apakah sudah sesuai dengan modul ajar atau bagaimana Pak? Ya. Maaf ya. Ya, enggak apa. Kemarin tuh kita udah buat modul ajarnya. Dan bikin rupa kita rancang. Bukan hanya memudahkan kita, tapi memudahkan anak untuk melakukan Proses pembelajaran. Jadi kita menyampaikan, biasanya awalnya kita menyampaikan tujuan dulu ya, sebelumnya ada abang kita menyampaikan tujuan pembelajaran. Karena yang namanya kita melakukan hal seperti itu, kita harus tahu dulu apa sih tujuannya. Iya begitu. Tujuan pembelajaran. Nah, kemudian pembelajaran dari pendahuluan, meliputi pendahuluan lah tadi ya, kegiatan inti,
Nah, di situ ada juga refleksi kegiatan penutup. Penutup Nah, itu sebetulnya sudah terpenuhi. sudah terpenuhi, betul Pak. Sesuai kemarin yang saya lihat juga hampir semua tahap-tahap dari kegiatan pendahuluan, inti sampai penutup sudah terpenuhi kemarin Pak. Yang kedua juga sudah menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi Iya, dan pembelajaran berdiferensiasi. kesesuaian modul ajar yang dibuat. Jadi kemarin berdiskusi, diskusinya dengan berbagai judul. Jadi judulnya temanya Temanya berbeda-beda. berbeda-beda. Jadi di situ letak diferensiasi. Diferensiasi. Ya, kalau misalnya kita satu tema, ya kayaknya Tidak bukan kelihatan hanya- diferensiasinya ya Pak. Jadi masing-masing kelompok ada 4 kelompok. Iya. Terus mereka berdiskusi dan langsung presentasi. Langsung presentasi, setelah berdiskusi langsung presentasi. Terus yang ketiga, pada saat kegiatan inti siswa dibagi tadi ya 4 kelompok itu berdasarkan apa, karakteristik yang Karakter berbeda yang berbeda-beda. atau dikatakan sifatnya Istilah itu kegiatan apa berdasarkan kelompok homogen gitu ya, Pak. kelompok homogen. Yang dimana kelompok Iya. itu dipisahkan sesuai bakat dan Iya, kemampuan betul. masing-masing. Jadi sebagai kemampuan di situ memang kita atur sedemikian rupa kira-kira siswa yang mampu menganalisis lebih dalam dan ada siswa yang sedang dan belum. Iya, iya. Nah, terus setelah terbagi kelompok mereka berdiskusi seperti yang saya sampaikan tadi ya, sesuai tugas yang Dibagikan. tersebut berbeda-beda. Setelah itu mereka mempresentasikan menyampaikan materi sesuai dengan tugas yang mereka kerjakan. Itu kita batasi waktunya, enggak mungkin sekitar 3 menit lah. Oh gitu. Ya, jadi 20 menit. Iya. Dan kita juga ada Sesi tanya jawab. itu yang kedua yang tadi menanyakan proses pembelajaran yang dilakukan. Oke, jadi sudah sesuai ya Pak Iya. dengan proses pembelajaran apa yang diinginkan dari berdiferensiasinya, terus KSE-nya sudah terpenuhi. Iya. Nah, yang selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah nih pastikan Pak dalam Iya. pembelajaran itu kan pasti ada hambatan. Nah, yang saya mau tanya itu kira-kira ada enggak Pak hambatan pada saat Bapak melakukan pembelajaran seperti itu? Terima kasih. Di sini ada beberapa hambatan ya yang terjadi. Misalnya siswa kurang Konsentrasi. Konsentrasi maksudnya. Ada beberapa siswa yang tidak fokus. Tidak fokus gitu ya. Konsentrasi dan tidak fokus ya. Maka bagaimana upaya kita ya kita ini lagi ya, kita bimbing mereka. Jadi kita tidak istilahnya melepaskan mereka. Jadi kita ini masalahnya apa gitu. Itu yang kira-kira kita upayakan. Semuanya harapan kita mereka itu aktif. Harapannya supaya mereka aktif. Nah, itu tadi adalah hambatan bahwasanya siswa tersebut adalah yang satu kurang konsentrasi, terus yang kedua apa Pak? Yang kedua tidak fokus dalam pembelajaran ya. Nah, kira-kira Pak, dalam hambatan tersebut pasti Bapak punya alasan kenapa kok mereka tidak fokus tadi itu Pak? Ya, mungkin mereka tidak fokus. Ada beberapa hal ya yang biasanya ada temannya yang terlambat. Oh iya. Salah satunya yang kita upayakan supaya tidak terlambat. Tapi tidak banyak yang terlambat itu. Tapi minim apa? Istilahnya paling tidak mengacaukan lah begitu. Mengacaukan konsentrasi mereka ya. Yang lain. Atau lain-lainnya lah. Ya masih Pemahaman juga kadang-kadang pemahaman Pak ini kayaknya gimana gitu. Jadi
Arti pemahaman mereka kurang yang membuat mereka kurang konsentrasi Iya, begitu Pak. konsentrasi. Kebetulan juga Pak, saya mendengar pada saat saya melakukan observasi kemarin, saya mendengar kebetulan di lapangan itu ribut-ribut ada pelajaran olahraga. Nah, itu juga mungkin olahraga yang juga. membuat mereka tidak konsentrasi itu. Iya, itu eh, salah satunya juga lah ya, mengganggu mereka, Mengganggu. kadang yang mengganggu konsentrasi mendengar mereka. Nah, Ya, ya, jadi kalau itu tadi menjadi alasan hambatan mereka, otomatis pasti Bapak punya solusi nih ya kan? ya. Nah, kira-kira Pak nih solusi atau cara mengatasi hambatan yang tadi ini bagaimana Pak? Solusi yang saya lakukan itu biasanya saya arahkan mereka, terus saya masuk ke kelompok mereka masing-masing. Jadi melihat kita seperti itu mereka lebih paling tidak ada fokus lah. Ya, arti lebih banyak ke perhatian Bapak langsung supaya mereka ternyata saya diawasi dalam pembelajaran. Ya, bisa saya bilang kalau misalnya ada masalah silakan ditanyakan. Oh gitu ya. Salah satu. Jadi banyak hal sih yang menghambat, jadi hambatan tadi ya. Misalnya mereka kebingungan ini materinya bagaimana ya? Itu, datanya sumbernya di mana? Nanti kita ini. Jadi mereka bersemangat lagi. Arti solusi yang Bapak tawarkan nanti ke depannya adalah satu, pertama Bapak akan pada saat pembagian kelompok nanti Bapak akan mengawasi masing-masing kelompok biar mereka bisa konsentrasi dalam mengerjakan tugas. Begitu Pak. Kira-kira Pak ada cara yang lain Pak? Solusi yang lain, siapa tahu ini gagal ada alternatif seperti itu. Iya, kita yang namanya kita guru ini ya banyak lah. Banyak cara ya. Cara kita ya. Supaya mereka itu lebih fokus, lebih konsentrasi pada materi yang ya, karena kita juga tidak mau mereka kurang memahami. Iya betul. Jadi ada tekniknya gitu ya. Oke. Nah ini yang terakhir Pak. Kira-kira Pak, jika nanti ini kan hambatan Bapak dan terus Bapak udah mendapatkan solusinya. Nah di kemudian hari Bapak kan akan masuk ke kelas tersebut ya Pak. Iya. Nah karena Bapak tahu permasalahannya dan tahu solusi bagaimana cara mengatasinya, pastinya Bapak akan melakukan hal tersebut untuk mengatasi masalah, betul Pak? Iya, akan kita atasi. Jadi kita juga tidak mau membiarkan mereka kasihan mereka. Ya, jadi biasanya kita tanyakan dulu apa sih masalahnya gitu. Terus membuat kalian bingung yang mana gitu. Jadi mereka ini Pak, ini kok. Biasa saya jelaskan dulu lagi. Arti nanti Bapak dengan masalah tersebut dan sudah mendapatkan solusi, nanti Bapak akan melakukan solusi itu untuk di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Sehingga hambatan tadi itu bisa diperkecil. Nah, di sini Mbak, jika saya diizinkan, kira-kira kapan Pak saya bisa ketemu lagi atau melakukan supervisi kembali? Apakah ada kemajuan pada saat melakukan supervisi atau bagaimana Pak? Ya boleh. Kira-kira kapan itu Pak? Misalnya hari Senin lah minggu depan. Hari Senin minggu depan gitu ya? Jam pertama setelah upacara. Upacara. Itu setelah upacara itu kita masuk jam 7.45 di kelas? Di kelas itu di kelas 10D. Kayak kemarin lagi ya 10D ya. Oke Pak, mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih Bapak sudah mau terbuka dengan saya, dan terima kasih Bapak sudah bisa mempercayai saya dan mau menyampaikan keluhannya, hambatan-hambatannya, walaupun hambatan tersebut sebenarnya adalah Bapak yang mendapat menyampaikan solusinya seperti itu.
Mungkin hanya ini dulu Pak, saya sampaikan. Nanti mungkin ada waktu kita akan melakukan supervisi kembali Ya, untuk maaf melihat. kalau misalnya ada jawaban yang kurang ini ya. Ya, ada apa Pak? Ada apa? Nah, namanya saja kita kan tidak sempurna. Ada kalah sempurna dalam proses pembelajaran berikutnya seperti itu. Oke, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke, Terima kasih Pak. salam.